warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok agama toleransi yang beranggotakan saya sebagai Bintang Putri Ramadhani, ada Cinta Aprilani Putri, Renjana Bening, dan Radina Safa Janitra. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi adalah menghormati dan menghargai keragaman budaya dunia kita, bentuk ekspresi dan cara kita menjadi manusia. Toleransi berarti menoleransi atau menerima perbedaan. Itu berarti menunjukkan rasa hormat terhadap ras, agama, usia, jenis kelamin, pendapat, dan ideologi orang atau kelompok lain. Sikap toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain. Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk sistem dan tata cara memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Setelah dijelaskan arti dari toleransi sendiri oleh Renjana, sekarang saya akan menjelaskan arti dari agama sendiri. Agama yaitu kesadaran penuh yang dimiliki oleh setiap manusia bahwa akan adanya kekuasaan yang ada di titik terpuncak dan mengendalikan dunia ini. Memiliki banyak agama di dunia yang dapat dipilih oleh setiap manusia sesuai dengan keyakinan agama yang mereka pelajari. Memilih agama juga hak setiap manusia tanpa bisa dipaksakan kehendaknya. Agama bisa dijadikan tiang untuk semua umat manusia dan diyakini sebagai pengingat untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari segala hal yang buruk. Pengertian toleransi menurut agama. Yang pertama ada agama Hindu, di mana di dalam agama Hindu diajarkan 3 ajaran untuk menumbuhkan sikap toleransi. Mohon maaf bila ada penyalahan dalam kata. Yang pertama ada Vasudhaiva Kutumbakam, artinya kami adalah bersaudara, di mana seluruh dunia ini adalah satu keluarga tunggal tanpa membedakan agama, suku, budaya, tradisi, bahkan warna kulit. Dengan menghayati ajaran ini, pikiran-pikiran sempit yang dipengaruhi oleh ego hendaknya dihilangkan agar kita bisa meningkatkan nilai kemanusiaan, yakni cinta kasih sayang. Kedua ada Tatafam Asi, adalah aku engkau, engkau adalah aku. Tantafa Asi adalah ajaran moral yang bernafaskan ajaran agama Hindu. Ajaran ini mengembangkan sifat saling asih, asah, dan asuh. Di sini kita diajarkan untuk mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan, seperti berat ringan dipikul dan dirasakan bersama. Yang ketiga ada Trihita Karana, artinya 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Hakikat dasar Trihita Karana bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Hyang Widi Wasa, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya. Lalu, Trihita Karana juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada Parhayangan, hubungan manusia dengan Hyang Widi. Konsep ini menegaskan bahwa manusia harus selalu sujud dan bakti di hadapan Hyang Widi, sang pencipta semesta alam isinya. Yang kedua ada Palemana, hubungan manusia dengan lingkungan atau alam. Konsep ini menegaskan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan, kelestarian dengan alam atau jagat raya ini. Yang terakhir ada Pawangan, yakni hubungan manusia dengan sesama. Konsep ini mengajarkan tentang hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan selaras dengan manusia lainnya, untuk berhubungan baik dan menghargai satu sama lain. Ada toleransi dalam agama Islam. Secara teologis, agama Islam sendiri menyadari dan mengakui kenyataan pluralisme agama sebagai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri setiap manusia, bahwa setiap manusia secara naluriah memiliki kecenderungan berbeda, termasuk dalam menentukan dan memilih agama yang dijadikan panutannya. Bagi Islam, semua masyarakat tanpa membedakan agama memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama untuk menciptakan suasana kondusif bagi terwujudnya kerukunan serta bekerja sama dalam kegiatan sosial demi kebaikan. Dalam hukum hidup bertetangga, misalnya, Islam tidak melihat perbedaan agama. Semua tetangga, apapun agamanya, adalah saudara yang harus dihargai dan dihormati kepentingannya.
Agama Islam sendiri memiliki 3 prinsip dalam toleransi. Pertama, toleransi Islam terbatas dan fokus pada masalah hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan persaudaraan kemanusiaan, sejauh tidak bertentangan dan tidak melanggar ketentuan teologis Islami. Kedua, toleransi Islam di wilayah agama hanya sebatas membiarkan dan memberikan suasana kondusif bagi umat lain untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya, bukan menghalangi umat lain untuk beribadah menurut keyakinan dan tata cara agamanya. Yang ketiga, di dalam bertoleransi, kemurnian akidah dan syariah wajib dipelihara. Maka Islam sangat melarang toleransi yang kebablasan. Kebablasan di sini maksudnya adalah perilaku toleransi yang bersifat kompromi yang bernuansa sinkretis. Sinkretis merupakan proses perpaduan dari beberapa kepercayaan atau aliran agama. Selanjutnya, toleransi dalam agama Kristen. Yang pertama ada Kristen Katolik. Umat Katolik, kita semua diciptakan di mata Tuhan dan dibuat setara. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan setiap orang dengan hormat. Gereja Katolik mengakui bahwa dalam agama-agama non-Kristen ada yang benar dan suci yang bermanfaat bagi agama itu sendiri, namun juga bisa memantulkan cahaya kebenaran itu kepada sesama kaum agama lainnya. Pada dasarnya, manusia memiliki hak yang sama, tidak boleh membeda-bedakan meski berlainan agama. Sikap saling menghormati agar kehidupan menjadi rukun. Konsep toleransi dan perdamaian dalam ajaran Katolik di zaman kuno di Roma sudah berbicara mengenai toleransi. Ia menulis, agama kita berlaku untuk kita, sedangkan kalau ada orang yang mau beragama lain, kita memberi toleransi untuk itu. Selanjutnya, Kristen Protestan. Keyakinan agama Kristen Protestan merupakan perintah utama dalam melaksanakan kehendak Tuhan, dan setiap umat Kristen mempunyai tugas untuk mencari dan mengusahakan perdamaian. Karena dalam ajaran Kristen diajarkan hidup rukun yang terdapat dalam Alkitab, yaitu hukum kasih, dan hukum kasih bagi Kristen adalah hukum utama dalam kehidupan orang Kristen Protestan. Dalam agama Protestan menganjurkan agar antar sesama umat manusia selalu hidup rukun dan harmonis. Protestan beranggapan bahwa kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan melalui hukum kasih yang merupakan norma dan pedoman hidup yang terdapat dalam Alkitab. Dasar kerukunan menurut agama Protestan didasarkan pada Injil Matius 22:37. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang toleransi dalam agama Konghucu. Nah, agama Konghucu merupakan agama yang mengajarkan perdamaian, seperti simbol dari agama itu sendiri, yakni Yin dan Yang. Menurut mereka, Tuhan menciptakan kehidupan dengan dua unsur yang berbeda yang disimbolkan dalam Yin yang berarti positif dan Yang yang berarti negatif. Yin dan Yang itu bukanlah dikotomi, tetapi sesuatu yang bersinergi, di mana dalam Yin terdapat satu titik Yang, dan di dalam Yang terdapat satu titik Yin. Hal tersebut menjadi simbol dari perbedaan untuk saling mengisi. Dari dasar agama tersebut sudah diajarkan mengenai perbedaan dan juga sikap dalam menghadapi perbedaan tersebut, dan hal itu merupakan bentuk dari toleransi. Toleransi mereka terhadap orang atau kelompok yang berbeda dari mereka, dan toleransi tersebut timbul dari rasa persaudaraan di antara sesama. Selanjutnya adalah praktik toleransi dalam agama Konghucu. Setiap agama pasti mengajarkan cinta kasih dan juga perdamaian. Begitupun dalam agama Konghucu. Ajaran untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya juga diajarkan di dalam ajarannya. Seperti halnya yang tertulis dalam kitab sucinya, yaitu kitab Sisu. Sikap toleransi sudah sangat terlihat pada masa pembangunan Klenteng Bonbio itu sendiri, di mana pada saat itu Klenteng Bonbio banyak memperoleh bantuan dari orang-orang yang beragama non-Konghucu. Nah, dari hal tersebut sudah sangat jelas bahwa toleransi dan juga kepedulian antar umat beragama sudah terjalin sejak saat itu. Hubungan yang seperti itu dapat terjalin dengan baik dikarenakan setiap individu mengerti dan mengetahui akan hak-hak dari orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang toleransi dari agama Buddha.
Sejarah perkembangan agama Buddha di tanah air juga syarat dengan upaya-upaya mewujudkan dan menjaga kelestarian hidup umat beragama. Sesungguhnya, ajaran kerukunan hidup umat beragama berasal dari Sang Buddha sendiri. Kemudian, hal tersebut dilaksanakan oleh Raja Asoka di India dan oleh Pujangga Besar Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit. Itulah salah satu alasan mengapa kedua kerajaan ini berjaya, Raja Asoka di India dan Raja Hayam Wuruk di Majapahit. Melalui prasasti batu Raja Asoka tersebut menunjukkan bahwa Raja Asoka telah mengamalkan benar-benar hakikat dari ajaran cinta kasih dan himbauan kepada semua rakyatnya untuk saling menghargai agama orang lain. Pada zaman Majapahit telah berhasil menghantarkan bangsa kita memasuki zaman keemasan karena adanya kerukunan hidup beragama, yaitu kerukunan hidup antar umat agama Hindu dan umat agama Buddha yang berhasil mewujudkan persatuan dan kesatuan negara kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ajaran toleransi dalam agama Buddha. Perspektif toleransi dalam agama Buddha itu sendiri berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya demi kesejahteraan bersama. Atas dasar nilai cinta kasih dan pengertian yang benar, maka seseorang tidak akan mengutamakan kepentingan pribadi. Sebaliknya, mereka akan mengasihi dan melayani sesama dengan mengabaikan ras, kelas, warna kulit, serta kepercayaan. Upaya yang dapat ditempuh oleh umat Buddha dalam rangka menuju terciptanya dan melestarikan tri kerukunan adalah dengan meningkatkan moral, etika, dan akhlak bangsa yang disebut sila. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam manifestanya dapat berupa aturan, prinsip-prinsip, benar dan baik, terpuji dan mulia. Selain menjaga diri dengan sila, umat Buddha dapat mengembangkan kesempurnaan atau paramita. Menurut Sang Buddha, berkembangnya perpecahan dan hancurnya persatuan dan kesatuan mengakibatkan pertentangan serta pertengkaran. Kesimpulan, setelah belajar toleransi dari berbagai agama di dunia, yang perlu kita simpulkan mau bagaimanapun agama itu mengajarkan toleransi sudah pasti dengan niatan yang baik dan tidak mungkin ada yang menjerumuskan setiap umatnya untuk berbuat jahat kepada agama lain. Dengan belajar toleransi dari agama lain membuat kita harus bisa lebih sadar akan pentingnya toleransi yang akan menjadikan dunia ini damai dan saling menghargai. Sekian dari kelompok kami, yaitu agama dan toleransi. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.